Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang live selling ya Mas Agung. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang mungkin sudah melakukan live selling ini. Live selling itu bisa kita lakukan di media sosial ataupun di tempat-tempat kayak TikTok Shop gitu, di TikTok gitu ya, atau di Shopee video bisa juga gitu. Atau teman-teman yang biasa pernah live juga di Instagram, ada juga itu juga sebenarnya termasuk live selling. Jadi nanti kita akan ngomongin live selling, terus gimana caranya nih biar live tapi auto langsung rame, terus banyak yang beli juga gitu ya. Jadi teman-teman otomatis juga ketika kalau ada pembelinya gitu otomatis jadi membangun semangat gitu ya gitu. Jadi nanti kita akan ngomongin tentang live pastinya. Dan live ini juga pastinya selalu berhubungan dengan konten sih Mas Agung. Mungkin nanti kita akan ngobrolin konten juga nantinya. Cuman dari live dulu sih. Siap, karena Ya, pembahasan kita cukup padat begitu dan juga ini bersyarat informasi dan tips-tips, maka sesinya kita bisa mulai ya, Mbak Aza ya. Oke, siap-siap. tempat dan waktu kami berikan kepada Mbak Aza dan Mas Hakim. Silahkan. Oke. Ya, terima kasih Mas Agung. Selamat siang semuanya. Benar tadi yang disampaikan Mas Agung, kalau memang poinnya adalah itu ada di profil kita berani menampakkan diri ke kamera, dan Zoom hari ini adalah eh, secara nggak langsung, ini adalah proses eh, step pertama kalau on cam di dalam Zoom itu step pertama live ya Mbak Azah ya. Jadi kalau on cam seenggaknya kita udah menampakkan diri kita gitu ya. Ya, ini sudah mulai live sebetulnya. Karena memang live itu jadi seperti ini. Nah, Menampakkan ini diri. nanti saya langsung bukakan materinya ya Mbak Asa ya. Nanti Mbak Asa langsung bisa menyampaikan. Oke, siap. Oke, Mbak Sofi aman off cam tidak apa-apa. Mbak Sofi dari Kudus ya. Kita terakhir ke Kudus ya Mas Hakim. Ke Lasem, Oh iya, kita dari ke Rembang Lasem Lasem mampir ya. Kudus. Ngelewatin Kudus. Oke. Ya, sudah kelihatan Mbak Asa? Ya, sudah? Ya, Oke. Mungkin nanti kita sebenarnya ngobrolinnya seperti yang tadi saya obrolin ya. Ini suaraku masuk? Bentar, sebentar. Lancar, Hmm, Mbak Aza, clear kok lancar suaranya. ya? Oke. Mm-mm. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang live selling. Jadi live selling ini tuh sebenarnya sama saja seperti seni pertunjukan gitu. Seni pertunjukan gimana sih ya gitu ya? Live ya live aja kan gitu. Iya benar live itu live aja. Tapi ini tuh kayak kita membuat sebuah pertunjukan untuk sesuatu yang sedang kita tawarkan sama orang-orang. Sebenarnya seni pertunjukan ini atau live selling ini kalau dulu ya belum ada TikTok dan lain-lain ya, kita bisa belajar dari penjual obat di pasar, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi di situ ada gambarnya ya, Pak, Ibu. eh ada penjual obat gitu, lagi menawarkan obatnya sebenarnya, lagi jualan obat. Tapi di situ tuh ada dia pakai peraganya, alat peraganya. Dia pakai mahkota ala raja, terus pakai sarung, terus di sisi sebelah kiri kalau teman-teman lihat itu ada yang nonton gitu ya. Entah itu yang nonton mau beli atau enggak, kita nggak tahu. Intinya itu ada penonton. Sama seperti kalau kita live di TikTok ataupun di Shopee gitu. Entah itu ada yang nonton atau enggak, seperti sama halnya seperti itu. Beli atau tidak. Nah, terus di situ ada yang ini eksperimen. Siapa nih yang mau coba produk saya? Siapa yang mau menjadi relawan gitu ya? Itu ibunya kayak gitu di situ. Nah, di live kita bisa juga kayak gitu gitu. Jadi menampilkan sebuah kayak drama sebenarnya ya. Tapi pertunjukan aja sih dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari teman-teman gitu. Jadi membuat uh, sebuah arena tersendiri gitu. Ada kemarin saya sudah lihat profil dari teman-teman dari bapak-bapak ibu-ibu itu ada yang jualan fashion ya di bidang fashion terus di bidang kopi ini di bidang kopi ada
Bapak atau Ibu nih? Ada siapa nih yang di bidang kopi? Karena saya tuh suka banget sama kopi. Terus beli alat-alat kopi itu karena lihat live TikTok. Live TikTok, lihat orang-orang pada bikin konten tentang kopi di TikTok. Dari siapa? Oh, oke kira ada yang jawab. Oke. Nanti mungkin bisa kenalan ya yang jualan kopi di Dari sini Mas-mas, siapa. Bu. Heeh. Nah, jadi saya Iya, Kak saya, Kopi Bu. Kuna Kebumen. Alhamdulillah Pak. Kebumen berarti deket Purwokerto ya. Kapan-kapan saya main ya ke sana ya. Kopi Kebumen ya. Oke. Jadi itu kayak seni pertunjukan. Kita membuat arenanya. eh, Bisa di dalam studio atau teman-teman misal di workshopnya. Aduh, saya nggak ada studionya nih Kak dan lain-lain. Itu nanti kita omongin lagi nih. Apa aja sih yang dibutuhin dalam kita membuat live selling ini gitu. Intinya gambaran besarnya tuh seperti ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi ada yang nonton sama di pojokan sana ada yang nonton gitu ya. Mungkin di belahan kota lain ada yang nonton. Saya nonton Kopi Kuna dari Kebumen gitu ya. Entah hari pertama saya lihat live Bapak itu saya beli atau enggak, yang penting saya nonton dulu gitu kan. Semakin sering nonton, terus semakin sering lihat, otomatis jadi ngerasa familiar dan ngerasa deket, jadi lebih nyaman untuk membeli kayak gitu. Seperti itu. Jadi uh, di YouTube juga teman-teman mungkin sering lihat juga ada orang-orang yang apa namanya membuat arena serupa seperti itu. Boleh dilanjut Mas Hakim? Nah, ini nih, apa aja sih kakak cantik share akun IG-nya dong. Ya, nah, ini sebenarnya Zoom ini live ini tuh kayak saya lagi live aja nih sambil bangun interaksi sama bapak-bapak ibu-ibu sambil membangun komunikasi. Jadi ketika yang masuk sebagai penonton itu ngerasa dihargai gitu, ngerasa oh iya nih di notice nih gitu ya, ngerasa deket gitu. Akun Instagram saya nanti Mas Agung tolong disematkan besar ya Mas. Nanti kita bisa follow-followan Bapak Ibu, kita follow-followan ya biar berteman. Kita saling berinteraksi nanti. Oke, apa saja sih yang kita persiapkan sebelum pertunjukan live TikTok? Yang pertama itu pastinya ada alat peraga. Misal Bapak tergantung alat peraganya itu bisa bebas gitu ya. Jualannya apa gitu. Nanti kita bisa obrolin itu. Kira-kira alat peraga saya apa ya Mbak yang sekiranya menarik, unik gitu. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng. Alat peraga, kemudian minimal ada 10 cerita dari tiap produk. Ini adalah hal yang sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini hal yang sangat penting ya. Buat minimal 10 cerita dari tiap produk. Itu ceritanya value kah, tentang kualitas produknya kah, atau apa gitu ya. Cerita itu kayak misalnya saya jualan, kebetulan saya juga jualan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya bisnis di bidang fashion juga, namanya Delalun. Saya itu menjual baju semi formal gitu. Nah, semi formal itu kayak bajunya tipikalnya jenisnya, desainnya itu basic-basic, tapi tidak termakan oleh waktu gitu ya. Nggak ngikutin zaman banget, tapi bakalan kepake terus. Kayak kalau kita sebut itu kumbaringgo, kumbah garing di enggo gitu ya. Karena bajunya itu buat ke formal masuk, terus ke apa namanya jalan-jalan juga bisa gitu, karena basic gitu. Nah, ini saya bisa menceritakan baju ini tentang karena lemari saya, karena saya ngerasa ketika saya lihat lemari saya ngerasa nggak punya baju gitu. Misal sama suami, ayo yang cepetan ini udah mau kondangan, kok lama banget sih, lama banget di depan lemari milih baju, lama banget. Ada nggak ibu-ibu di sini atau mbak-mbak yang ngerasa punya baju segudang tapi ngerasa selalu bilang, aduh aku nggak punya baju? Ada ya kan. Bahani langsung dengan lantang, saya ngerasa dengan lantang padahal cuma tulisan doang, aduh gitu ya kak ya, ada kan. Iya, jadi itu baru satu cerita. Saya ngerasa di lemari saya itu banyak baju, tapi saya selalu bilang nggak pernah punya baju. Kenapa? Karena saya ngerasa baju-baju saya itu udah pernah dipakai dan orang lain udah pernah lihat itu. Takutnya orang ngiranya aku pakai baju itu terus gitu. Tapi kalau udah investasi,
di baju yang basic gitu ya, baju-baju yang cuttingannya itu bisa di mix and match ke banyak warna, ke banyak perintilan lain gitu ya. Otomatis kita ngerasa bajunya nggak itu-itu doang gitu. Itu baru satu cerita. Nanti kita bisa bikin cerita-cerita lainnya nih ya. Cerita pertama itu seolah-olah nggak punya baju. Cerita kedua misal yang jualan kopi nih, kopi kuna atau ya, atau boleh deh komen. Komen ya, boleh teman-teman boleh komen jualannya apa aja. Nanti saya bisa bantu untuk membuat sebuah cerita gitu. Nah, cerita ini apakah memang hasil dari pengalaman nyata, fakta atau apa nih Kak gitu ya. Itu bisa jadi sebuah kita ceritanya tuh kayak soft selling sebenarnya, ngomongin masalah gitu. Bapak jualan kopi kenapa? Emang siapa yang butuh kopi, Pak? Wah, ternyata anak zaman sekarang kalau nggak ngopi nggak kerja, Bu. Gitu. Nah, itu sebuah masalah juga. Itu bisa diceritakan seperti itu. Jadi, minimal membuat 10 cerita. Jadi, ketika kita live, nantinya itu kita tidak akan bingung ngomong apa ya. Nanti aku akan ngomong apa ya. Tiba-tiba kan kadang kalau kita lihat muka diri sendiri ketawa ya, terus ngeblank gitu. Aduh, ngomong apa nantinya. Tapi kalau kita sudah list gitu, oh iya nanti sehabis cerita ini, kalau sudah selesai poin yang pertama, aku akan menceritakan poin yang kedua. Ini persiksa Ritumi. Jualan jamu mantap. Ibu sepertinya saya membutuhkan jamu karena saya kaum jompo. Oke, itu poin yang kedua ya Kak ya. Kemudian poin yang ketiga adalah ruangan khusus yang tidak terganggu oleh aktivitas lain gitu. Karena kebetulan saya itu kan punya anak, Pak. Bu, saya punya anak. Jadi kalau misalnya anak saya tuh suka teriak-teriak gitu. Kalau di live tiba-tiba ada suara bising masuk atau ada anak saya tiba-tiba pengen nongol gitu. Kalau saya punya ruangan khusus untuk nge-live otomatis jadi lebih fokus gitu ya buat kerja, buat nge-live-nya dan suaranya itu tidak bercampur dengan aktivitas lain gitu. Dan yang keempat lagi nih, biar suaranya juga tetap fokus, tetap aman, pakai mic wireless gitu ya. Bisa pakai Bluetooth juga, jadi tetap aman. Terus selanjutnya adalah air minum. Oh iya, teman-teman namanya kalau ngomong terus pasti ngerasa haus. Ini penting nggak penting, tapi menurut saya penting gitu. Kalau saya di sini karena ngomong terus saya punya americano. Nah, ini nih. Ini amunisi saya nih, americano ini ya. Jadi bukan air putih. Ini poinnya bisa diganti nggak Mas Hakim ya? Kalau saya soalnya butuhnya air americano nih. Air mineral juga boleh lah. Seperti itu. Kemudian ada pencahayaan yang baik gitu. Ini teman-teman saya live-nya saya Zoom kali ini pakai lighting satu doang. Saya beli murah sih di Shopee cuma 100 ribuan lightingnya, tapi bisa merangkap ke seluruh ruangan kayak gitu. Atau teman-teman saya tapi live-nya lagi di bazar nih gitu kan, lagi di outdoor. Bisa live nggak kalau nggak di ruang? Oh, boleh-boleh banget. Semakin seru aktivitas ketika bazar, ada yang beli dan lain-lain, itu membuat penontonnya juga ngerasa seru sebenarnya gitu. Ngerasa, oh itu bazar di mana ya Bu? Gitu. Ya nih sambil sambil jualan, sambil cerita. Itu sesuatu yang menarik juga. Seperti itu. Lanjut karena kita ngomonginnya bakalan banyak banget ya. Nanti mungkin ada sesi pertanyaan, tanya jawab. Jadi biar lebih ngena gitu ya permasalahan teman-teman. Lanjut boleh Mas Hakim. Kemudian ada alat peraga karena live selling lebih dari sekedar public speaking, bukan pidato, bukan retorika, melainkan seni pertunjukan. Maka siapkan alat peraga minimal banget ini ada 3 ya. Yang pertama itu kostum yang menarik, yang kedua ada produk dan pengaplikasiannya, yang ketiga ada alat-alat bantu untuk membuat sebuah cerita. Oke, yang pertama ada kostum yang menarik. Jadi teman-teman kalau ada tadi saya lihat ada yang jualan batik, asik. Ya ampun itu namanya jualan batik masa pakai blazer kayak blazer polos enggak ya Bu ya, pasti pakai langsung dipakai batiknya gitu ya. Dan mungkin jualannya ibu atau bapak jualan batiknya itu kan pasti desainnya macam-macam. Batiknya ada yang bentuk daster mungkin, ada yang bentuk blazer, ada yang bentuk dress gitu. Semakin diperlihatkan, betul gue, Kak Fata, Alfa Sofa Bati, betul ya. Jadi kan pasti desainnya macam-macam ya Bu.
Nah, nanti bisa ditaruh lah gitu ya. Entah itu manekin, kalau misal teman-teman belum ada manekin, seenggaknya ada gawangnya gitu ya. Gawangnya jadi untuk nanti kasih lihat gitu ya, apa saja sih yang di sini desain-desainnya atau produk-produknya, produk-produk barunya nih batiknya gini-gini gitu. Kebetulan kemarin saya sempat ngisi di Lasem, Batik Lasem gitu ya. Dan di Batik Lasem itu ternyata mereka juga setiap hari live. Live-nya itu di Instagram setiap hari dan di TikTok itu setiap hari gitu. Dan ketika saya lihat, karena saya tuh sebenarnya batik tuh cuma punya satu dua tiga gitu ya, dan itu juga kadang dibeliinnya itu juga dibeliin, nggak beli sendiri. Jadi saya tuh nggak tahu harga batik berapa. Dan ternyata saya lihat di Lasem itu harga batik itu ternyata sangat variatif. Ada yang harganya 50, 100 ribu bahkan sampai 1 juta gitu. Nah, itu menarik buat saya. Batik ini cuma kain jarik 1 juta apanya ya? Ternyata itu yang mereka highlight adalah sebuah ukiran, bukan ukiran, apa nama pola ya? Polanya, terus cara membatiknya dan sebuah ceritanya. Sebuah cerita itu sebuah cerita itu bisa kita bilang adalah sebuah value. Semakin bagus ceritanya, semakin bagus ceritanya, otomatis semakin bagus value yang didapat. Jadi harganya bisa range-nya tuh bisa middle up banget, Kak. Kak, Bu, Bu atau Mbak, kita campur-campur ya. Ya, seperti itu alat peraga. Batik, terus ada lagi yang jualan alat alat kopi atau kopi-kopi gitu, boleh juga. Oh, ini Shopee saya malah bunyi. Maaf. Oke, jadi seperti itu. Boleh dilanjut lagi, Mas Hakim. Alat-alat dan untuk membangun sebuah ceritanya. Soalnya kalau udah ada alat peraganya, otomatis kita untuk kayak mengalir sendiri tuh ceritanya gitu. Kayak kita sebenarnya lagi ngegosip ya. Ibu-ibu misalnya lagi ngegosip sama temennya, lagi ngobrolin si A, si B atau apa. Nah, ini topiknya diganti nggak ngomongin orang, tapi ngomongin produk gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian ada minimal menyiapkan 10 cerita dari setiap produk. Itu yang tadi saya sampaikan ya, contoh produk. Memang kadang sukanya lompat-lompat ini ya pikirannya. Contoh produk jualan batik, cerita dan peragakan batiknya. Kalau batiknya punya kelebihan dan ada kisah lucu di balik stok batik tersebut. Atau cerita herannya tetangga dan irinya tetangga melihat betapa cantiknya kamu hari ini pakai batik gitu. Intinya cerita-cerita yang kadang itu sebenarnya, Mbak, tapi saya nggak punya cerita, gitu ya. Padahal kalau ngomongin cerita orang kayaknya mantep banget nih. Nah, sebenarnya cerita-cerita itu kita bisa berkreasi sendiri atau kita bikin idenya seolah-olah itu tuh ada gitu ya. Kita ceritain aja. Saya apa jualan apa lagi nih di sini ya. Em, aduh, lightingnya mati. Oke. Nah, ini ada pengharum ruangan, kakak-kakak. Nah, ya, ini ada pengharum ruangan. Saya membuat sebuah cerita dari pengharum ruangan ini adalah karena saya itu punya bayi gitu ya, misal teman-teman punya bayi dan lain-lain, pengen wangi ruangannya itu selalu fresh, selalu enak gitu ya, seenggaknya punya pengharum ruangan. Itu kalau saya dari POV-nya adalah seorang ibu rumah tangga. Beda lagi kalau misalnya permasalahannya saya tapi belum punya anak, jangankan punya anak, saya punya istri aja belum gitu. Ngapain saya beli pengharum ruangan gitu? Ayo cerita. Nah, itu nanti kita ulik lagi untuk membuat masalah-masalah gimana caranya laki-laki juga suka suka ini nih, apa namanya? Red diffuser gitu ya, parfum ini. Mas Agung ada nggak di rumah ini? Mas Agung ada nggak? Aku ada, Mbak, di kamar. Dari siapa? Beli atau sendiri atau dari siapa? Beli, beli. Saya ada Oh, yang beli. ngelilin, ada yang apa stick kayak gitu Aromaterapi. Oh, ada sih. ada juga berarti penyuka estetika ya ternyata ya. Karena bisa juga kita membuat cerita misalnya dari sahabat gitu ya. Karena packingannya cantik gitu. Dari packagingnya manis, unik. Nah, nanti itu bisa dijadikan cerita diffuser ini tuh nggak sekedar dari kita pakai, tapi untuk orang yang kita sayang. Seperti itu. Jadi
10 cerita itu minimal banget lah. Nanti kita bisa ulik, tulis satu-satu. Seperti itu. Lanjut Mas Hakim. Kemudian menyiapkan profil yang unik, bunda-bunda. Kenapa sampai ada sebutan bunda online? Ada sebutan, ada bahkan yang nyebut tuh ini, pacar online itu loh. Itu rame banget yang nyebut pacar online. Bisa-bisanya ada pacar online itu karena apa? Bisa jadi itu sebenarnya nggak ada orang yang ngomongin dia itu tentang misalnya saya adalah pacar online kalian gitu ya, itu bukan dari teman-teman yang ngomongin pacar online, bukan teman-teman yang manggil saya pacar online untuk pertama kalinya, tapi saya yang menamai diri saya sendiri adalah pacar online kalian, atau saya adalah kakak online kalian gitu. Nah, itu adalah sebuah persona yang dihadirkan di dalam media sosial ataupun ketika live gitu. Jadi nanti teman-teman bisa membuat personanya masing-masing. Ada ini Umah Klepon Hani Jepara gitu. Nah, di sini mau disebut Mbak Klepon boleh itu ya, atau mau disebut Mbak apa itu terserah yang sekiranya itu menarik, unik dan membuat orang itu ngerasa kalau ada penyebutan itu mereka ngerasa deket, ngerasa intim. Jadi ketika manggil itu ngerasa walaupun kita berjauhan gitu ya, saya di Pokerto, Mbak Hani ada di Jepara gitu ya, tapi saya ngerasa dekat sama Mbak Ani karena saya tuh suka klepon gitu. Jadi ketika ada tulisan emah klepon, ini nih, bisa nggak ya dikirim? Oke, bercanda ya. Ya seperti itu. Jadi menyiapkan profil-profil unik. Bisa Mami Babeh Rempong dan lain-lain. Jadi banyak sekali di live. Aku nggak jualan klepon, Mbak. Oh alah, itu kenapa tulisannya emah klepon, kakak? Ternyata nggak jualan klepon ya, Kak ya. Udah kode-kode, ternyata nggak jualan klepon. Nggak apa-apa. Ada nggak yang lain jualan klepon? Ya, jadi seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang jualan. Ada loh, bahkan jualan tas perempuan. Tetapi yang beli itu adalah, tetapi pasar dan target mereka adalah para Gen Z dan milenial. Padahal yang jualan itu udah bapak-bapak, udah om-om. Dia mau menamain apa coba? Dia ngomongnya papi karena tas yang dia jual itu untuk para milenial, untuk para Gen Z gitu ya, untuk anak-anak muda gitu. Tapi dia seorang bapak. Jadi gimana caranya kalau dia ngomong bapak kayak kaku banget, kayak ngerasa formal banget. Jadi dia menyebutnya adalah papi, papi online. Nah, seperti itu. Jadi bisa membuat personanya masing-masing. Jadi nanti teman-teman akan dikenalnya apa? Mas Agung dikenalnya apa? Mas Fata dikenalnya apa? Seperti itu. Oke, lanjut Mas Hakim. Ini Mike Wallace ya, boleh. Mike Wallace yang apa nih mereknya Mbak Aza gitu. Banyak banget di TikTok saya kalau kalau di sini tulisannya ada Vivan ya. Tapi saya nggak di endorse sama Vivan, jadi saya pakainya TNW gitu ya. Nah, jadi ada TNW itu termasuknya juga affordable dan murah, harganya sekitar 150 ribuan. Ini di mana ya tadi ya? Saya baru pakai juga Mick Wells itu. Selalu saya bawa kemana-mana karena walaupun kita berada di luar ruangan, ketika pakai mic itu ngerasa lebih nyampe gitu. Otomatis lebih bersih suaranya ya, tidak tidak apa namanya bising gitu. Banyak sekali yang murah dan kualitasnya bagus-bagus. Boleh dilanjut Mas Hakim? Iya. Kemudian ada pencahayaan terang jika belum punya lighting. Yang penting punya lampu ruangan terang. Sebentar teman-teman. Ya, sambil menunggu Mbak Azza, eh, jadi sebetulnya dasarnya tidak harus dengan lampu khusus, tidak perlu lighting yang khusus. Lighting khusus, kadang juga Mbak Azza sering pakai di ruang halaman rumah, tapi pintu dan jendelanya dibuka. Jadi karena pintu dan jendela dibuka, jadi sehingga
terang ya, pakai cahaya matahari, Betul. cahaya ilahi ya Mbak Azza. Betul. Jadi maaf tadi ada trouble dikit. Jadi kalau saya tuh sebenarnya udah punya lighting, tapi karena tergantung kenyamanan ya. Ketika saya membuka pintu tuh ngerasanya kayak lebih plong gitu, jadinya saya lebih pakai cahaya alami gitu. Walaupun kadang tetangga tuh ada apa itu ya berisik-berisik ngomong kenceng-kenceng gitu. Jadi saya suka buka pintu aja atau jendela yang memang ada jendela besar atau apa seperti itu. Untuk pencahayaan sepertinya di rumah masing-masing ada ya gitu. Kemudian ini adalah bisa next lanjut ke perebutan menjadi teman Mas Hakim. Ini adalah sesuatu poin yang menurut saya sangat penting. Dulu saya selalu bertanya-tanya ya, kenapa sih harus ada radio gitu? Radio kita cuma dengerin suaranya doang, tapi kita ngerasa ditemenin gitu ya. Tapi kenapa ngerasa ditemenin dan ternyata itu sesuatu yang buat candu juga ya, ngerasa punya teman, ada yang ngomong gitu ya. Kita nggak perlu apa namanya ketemu langsung, tapi ngerasa ada yang memvalidasi perasaan kita juga dan lain-lain. Nah, ini live sama sebenarnya kayak radio gitu ya. Dulu kan radio rame banget. Sekarang semua orang live. Ada yang makan live-nya itu untuk membuka jasa seperti menemani teman-teman dan lain-lain gitu ya. Karena kita sebut adalah lonely killing time. Ini adalah perebutan menjadi teman gitu. Live ini lebih dari kita menjual produk gitu. Semakin kita bisa menjadi teman untuk yang mendengarkan, untuk yang melihat kita, otomatis produk kita itu laku keras. Ini malah salfok lagi, Mbak Azza suka pakai jilbab pasmina ya. Iya, saya suka pakai hijab pasmina. Kalau yang ini itu bahannya viskos apa ya, yang langsung nemplok di kepala, nggak perlu pakai jarum pentul, tapi langsung nemplok, Kak. Gitu. Nah, ini tentang lonely killing time, itu rasa bosan dan sepi adalah persoalan umum dan terus bertumbuh di era teknologi informasi. Disinilah platform digital berebut menjadi teman, mulai dari podcast sampai acara-acara lucu sampai live gitu. Makanya sampai di live itu pasti kan ada fasenya itu tentang pertama-tama sebelum jualan produk atau apapun itu tanya-tanya kabar, bahkan saling mendoakan, bahkan membuat request-request misal saya mau dong dinyanyiin lagunya apa nih yang lagi rame lagu siapa? Gitu. Lagunya ini Dewa gitu atau lagunya siapa? Lagunya Raisa gitu. Nah, mereka ngerasa punya teman di situ gitu. Makanya ketika karena di sini perebutan menjadi teman, sebelum kita berjualan, alangkah baiknya kita tidak mengacukan penonton. Boleh next slide ya Mas Hakim. Tidak mengacukan penonton. Jadi meski sedetik pun atau sebentar aja itu jangan diacukan. Jadi teman-teman ketika baru memulai untuk sebuah live, ini aku caranya gimana ya untuk live ya Mbak? Saya ngomong kadang perkenalan aja kadang gugup gitu ya. Tapi ketika kita sudah ngomong sekali atau dua kalimat atau beberapa kalimat pasti otomatis akan lancar sih. Yang pertama-tama mungkin kita akan membuat suasana dulu, membangun suasana dulu ya. Sebelum ini saya jualan kopi, kopi saya murah banget, nggak gitu ya. Jadi gimana caranya? Yang nonton kan belum tahu kita siapa ya gitu ya. Orang-orang belum tahu saya siapa, belum tahu Azza itu siapa, karena saya bukan Nagita Slavina, ya, saya bukan Raffi Ahmad gitu. Otomatis saya akan membangun suasana dulu agar orang-orang itu senang dulu nih lihat muka saya, atau nggak usah senang deh, penasaran aja, penasaran lihat saya aja, sebentar aja, karena ketika ada yang nonton satu orang gitu ya Kak ya, misalnya nih siapa nih yang belum saya sebut ya, Mas Sulistiono Laksana Coffee Roastery. Misalnya Mas Sulistiono melihat live saya itu cuma 2 detik, 5 detik. Besokannya Mas Sulistio akan melihat muka saya lagi gitu. Karena itu yang akan terjalin sama TikToknya, sama apa namanya cara pendistribusiannya itu seperti itu. Jadi akan apa namanya di ini lagi. Saya akan muncul lagi di akunnya Mas Sulistyo gitu. Mas Sulistyo lagi lihat FYP-nya apa hari ini. Ternyata ada Mbak Azah lagi nih. Walaupun lihatnya cuma 5 detik. Entah 5 detik itu Mas sengaja pencet atau sebenarnya nggak sengaja pencet gitu ya. Itu akan
ini lagi. Nah, apalagi kalau misalnya penonton itu bisa stay sama kita dari awal sampai akhir atau dari awal sampai tengah atau misal lebih dari 10 menit atau bahkan mereka bisa sampai komen gitu. Terus biar mereka sampai komen tuh gimana caranya Kak? Orang belum kenal gitu ya. Nge-like aja kadang ya males gitu ya, orang ini orang asing, bukan siapa-siapa saya, ngapain saya bantu dia dan lain-lain gitu. Tapi kita punya cara-caranya. Yang pertama tadi dengan powerful ya, dengan action yang powerful untuk membangun sebuah suasana gitu ya. Kita bisa namain di sini tuh powerful opening gitu ya. Jadi kayak kayak tadi nih, buka Zoom. Halo semuanya. Atau halo sahabat ceria semuanya. Walaupun tadi baru diputusin sama teman di sini waktu live udah langsung berubah skin ya. Halo, selamat siang semuanya. Semuanya senang, semoga semuanya sehat gitu. Kita doain terus atau lain-lain gitu. Jadi membuat antusias, membuat seenggaknya atmosfernya itu menyenangkan gitu. Kemudian setelah itu bisa nih ngomongin tentang produk habis itu kan. Tapi kalau ngomongin tentang produk, lebih sebenarnya sebelum tentang produk, meng-highlight tentang permasalahannya dulu. Nah, teman-teman kan tadi sudah membuat 10 cerita. Itu diceritain. Nah, aku tuh ya, temenin aku ya sambil ngobrol-ngobrol aja. Jadi tuh aku kemarin tuh sempat di chat kan sama orang. Ternyata tuh orang itu tuh punya masalah ini. Nah, udah semua diomongin permasalahannya habis itu. Dan ternyata aku tuh punya solusinya. Ini nih kopi yang bikin aku melek terus. Walaupun aku udah nggak tidur 2 hari. Wah, nggak tidur 2 hari tetap melek ya. Serem banget. Jadi bisa diceritain gitu. Nah, untuk membangun komen gimana agar membangun komen? Kita minta mereka untuk komen. Tapi kan mereka nggak mungkin komen. Mereka bakalan komen kalau mereka merasa butuh. Misal, ada yang jualan batik, ada yang jualan hijab, ada yang jualan baju. Tolong komen aja di sini, nanti aku akan kasih tahu baju yang cocok di kamu. Oke, tinggi badan aku adalah 150 dan berat badan aku adalah 50 kilogram ya. Berat badan aku 50. Nah, aku itu termasuknya adalah petit size. Petit size itu yang kecil ya. Termasuknya itu mini-mini, nggak tinggi gitu ya. Jadi buat buat teman-teman yang ngerasa punya badan kayak aku, sini 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 masuk masuk. Sebutin BB kamu berapa? Tinggi badan kamu berapa? Jadi otomatis kita akan mengira-ngira, oh berarti dengan tinggi badan sekian dan berat badan, lingkar pinggangnya, otomatis kita sudah bisa estimasi. Kalau yang jualan baju, otomatis sudah tahu ya, karena udah sering megang-megang tentang pola baju dan lain-lain. Jadi kita udah bisa tahu kalau oh ini tinggi badannya 160 tapi berat badannya segini. Berarti lingkar pinggangnya seenggaknya atau lingkar dadanya itu segini. Nah, jadi orang-orang tuh penasaran kan, kalau aku ini bebekku segini segini segini. Jadi bisa mereka komen. Ketika mereka komen otomatis membuat traffic live-nya itu naik gitu. Yang penting membuat mereka tuh mau komen gitu. Gimana caranya membuat mereka mau komen? Mereka harus ngerasa butuh sama kita gitu. Mereka harus benar-benar ngerasa butuh sama kita. Merasa butuh apa? Kita ngomongin masalahnya dia gitu. Intinya kita seolah-olah adalah angel, kita adalah penyelamat yang membuat dia itu uh, apa namanya? Jadi oh ini adalah sebuah solusi di hidup saya ya gitu. Kayak gitu. Kayak misalnya nih, tadi ada yang nanya, apakah Mbak Azza suka pakai hijab pasmina gitu? Saya kan biasanya pakai hijab pasmina, tapi bukan yang bahan viskos. Hijab pasti otomatis saya punya banyak ya. Apa seenggaknya maksudnya nggak cuma punya satu doang gitu. Bahannya itu. Cuman kenapa saya harus membeli viskos? Apa kebutuhan saya membeli viskos ini gitu? Sedangkan saya pakai yang sehari-hari, walaupun pakai warna hitam juga, terus juga nggak masalah gitu kan. Tapi ketika saya lihat pertama kali ada live ngomongin kalau hijab itu harus nemplok, padahal itu tadinya nggak ada di pikiran saya hijab itu harus nemplok. Ya pakai hijab biar nemplok itu dipakai peniti, selesai toh gitu. Hijab nemplok tuh harus gimana maksudnya? Oh nggak geser. Hijabnya itu tidak mudah geser ke kanan dan ke kiri gitu. Oh seperti itu. Jadi saya malah
menemukan sebuah masalah baru yang sebenarnya masalah itu tidak ada di hidup saya sebenarnya. Tapi karena live itu seolah-olah itu menjadi masalah saya juga gitu. Jadi dari situ otomatis kayaknya penting deh check out gitu. Padahal tadinya nggak ada kepikiran masalah itu seperti itu. Gitu ya teman-teman. Boleh boleh dilanjut lagi Mas Hakim. Nah, lanjut lagi ini ada CTA ya, call to action. Ini hal yang sangat penting ketika kita sudah menggait viewer, sudah mengumpulkan banyak orang, sudah membangun sebuah ruang yang menyenangkan kayak toko, kayak kita tuh punya toko sebenarnya ya. Tokonya toko online. Kalau toko kita nggak ada ruko, kita bukanya online. Jadi untuk call to action biar mereka mau beli, kita membuat mereka impulsif atau membuat mereka khawatir gitu. Ini sebenarnya membuat mereka overthinking dan membangun kecemasan gitu. Ya kayak tadi contohnya saya nggak terlalu butuh jilbab viskos ini, cuman karena saya selalu dimasuk ke dalam otak saya nanti kalau di pantai hijabnya geser gimana dan lain-lain. Terus saya punya anak, mobilitas saya lumayan banyak. Terus nanti kalau hijab saya menceng, saya ngerasa wah itu jadi sebuah masalah. Membuat mereka udah penasaran, terus membuat mereka khawatir nggak dapet produknya gitu. Atau khawatir nggak dapet diskonnya. Makanya hari ini apa namanya aku senang banget buat thank you banget yang udah check out tadi. Nah, buat yang belum kebagian diskonnya, aku bakalan buka satu satu ini lagi, satu kali lagi buka diskonnya. Ini harganya bukan harga normal, dari yang 120.000 jadinya cuma 50.000 aja. Kalian udah dapat diskon sebanyak itu. Tapi kalian tolong tap-tap dulu komen-komen sebanyak-banyaknya atau enggak udah like belum? Udah belum? Terus nah kayak gitu. Oke, aku buka ya. Satu, dua, tiga. Terus biar mereka ngerasa cemas gitu, kita pakai ini lonceng. Selain apa tuh lonceng ting 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 gitu kan, bikin orang tuh ngerasa cemas gitu, bikin orang tuh eh, takut ketinggalan sesuatu gitu. Kayak sebenarnya lonceng ini kan tadinya buat di restoran ya, kayak pesanan sudah siap gitu ya. Atau pas lagi lonceng ini, lonceng dulu waktu istirahat gitu ya. Kalau sekarang udah ada bel. Dulu kan lonceng ya waktu sekolah, kan menandakan orang-orang ada sebuah tanda gitu. Nah, ini tandanya untuk orang-orang harus segera beli. Kalau nggak beli sekarang, takutnya overthinking gitu. Jadi membuat mereka itu betul-betul ngerasa tergesa-gesa harus segera membeli. Membangun sebenarnya ini permainan psikologis ya. Psikologis apa psikis ya? Membangun kecemasan, membangun ketakutan untuk agar tetap dapat produknya kayak gitu. Kemudian itu ya, jadi membuat seni pertunjukan ini itu kayak kita bikin pertunjukan lenong, tapi kalau teman-teman nggak harus kayak lenong, tapi semakin rame ya, semakin rame yang di dalam in frame, semakin rame interaksinya, otomatis semakin menyenangkan, semakin menghibur. Kalau sudah menghibur, otomatis teman-teman sudah dianggap sebagai teman gitu, bahkan melebihi teman kali ya gitu. Nah, nanti kalau teman-teman nggak live malah ditanyain ini mana ya yang kemarin kayaknya dia kalau cerita kok kayaknya menyenangkan banget. Nah, ini ada rutin melakukan live. Pastikan untuk rutin melakukan live gitu ya, karena kalau bikin konten mungkin seminggu hanya 2 kali atau seminggu 3 kali itu nggak masalah. Tapi kalau untuk live itu kan kayak kita buka toko ya, kalau rukonya hari ini kok tetep tuh kok tutup, padahal kemarin buka, otomatis orang ngerasa ini nggak laris apa ya? Ini kenapa tokonya ya? Kadang buka, kadang enggak gitu. Jadi yang beli juga akan menimbulkan keraguan. Terus kalau udah live itu sebaiknya itu harus live terus gitu. Konsisten, misal konsistennya saya bisanya di jam pagi gitu, nggak apa-apa di jam pagi, tapi besok di pagi lagi ya gitu atau di jam malam. Biasanya sih orang-orang impulsif biasanya di jam malam ya. Makanya ada banyak banget sebuah brand, beberapa brand itu mereka
jualannya 24 jam, shift-shiftnya sampai tiga pergantian gitu karena mereka mau tokonya itu 24 jam, laris manis, semua orang tetap beli, setiap detik ada penjualan. Kayak gitu. Oke, ini dilakukan rutin. Oke, boleh Mas Hakim? Oh, aku lagi dulu deh, nanti Mas Hakim lagi ya. Ini nanti aku bakalan rehat sebentar. Coba kami lihat ini. Di sini aku pengen berinteraksi juga sama teman-teman. Produknya kan tadi ada batik ya, ada batik, ada jenang juga ya Kak. Yang jualan jenang ada nggak Kak? Boleh, boleh ini on cam sama apa open mic juga boleh nih. Ayo. Ini saya ada produk kopi, Kak. Kopi di rumah. Tuh. Itu kopi apa Pak? Kopi apa Pak? Ini kopi Robusta. Kopi Bakal kelihatan. Robusta. Tepuk tangan buat Bapak. Saya pecinta Robusta. Ini Oke, Bapak ada origin kopi dari Temanggung. dari Temanggung. Oke, ini ada Mas Sulistyo ya dari Temanggung. Tahun Hmm. kemarin ada yang dari Temanggung juga. Itu kopi apa ya Mas Hakim? Ada juga ya namanya. Siapa tahu saling mutualan dan kenal. Oke, ada lagi Iya. selain kopi. Gak apa-apa. Oke, ada lagi yang selain jualan kopi. Ada nggak? Oh, jangan-jangan lagi pada sibuk ini ya, lagi di bazar, lagi jualan, ternyata malah lagi live langsung ya, melakukan aktivitasnya. Nah, Oke, Kak, tadi itu ada kalau Mas. yang narasi itu gimana, Kak, tanggapannya, Kak, yang di kolom chat gitu. Oke, kita lihat ya, Kak ya. Oke, Narasinya. ini saya lihat dulu. Yang Dari, oke, dari lereng-lereng subur Temanggung, lahirlah kopi dengan karakter istimewa. Kopi Temanggung kami adalah perpaduan sempurna antara biji kopi pilihan yang dipanen merah dan lingkungan unik tempat kayu tumbuh, terkenal dengan aroma tembakau alami. Nah, kopi ini cocok banget loh buat para teman-teman, buat menemani kerja atau teman nyantai di rumah, keluarga, dan lain-lain. Wah, ini narasinya sudah sangat baik, Bapak. Kita kasih tepuk tangan online ya, Pak. Nah, ini tapi sekarang kita kan biar bikin orang makin terima penasaran sama kasih. kita, yang Bapak tulis di narasi kedua, di paragraf yang kedua, harusnya di yang pertama tuh. Nah, kan? Oh, Ya kan, itu poinnya tuh kan, permasalahannya nah, tuh. Tapi kan ini langsung solusi nih. Kita kasih masalah dulu nih. Udah ada suami capek-capek kerja, nggak ada kopi pula, rasanya sepet ya. Kayak kita nggak ngerokok misalnya ya, atau apa. Jadi iya. nah itu seduh kopimu, sudahi sedihmu tuh. Ada yang ngasih Masuk. saran juga Pak langsung ngasih insight ya. Iya, Seduh terima kasih. kopimu, sudahi sedihmu gitu. Jadi kalau bisa karena orang-orang kan belum tahu tentang produk kita, kita juga masih memperkenalkan. Jadi kalau kita memperkenalkan dengan ini kopi saya nih robusta dan lain-lain, itu akan kurang membuat orang tuh penasaran, kurang kepo gitu ya. Tapi kita makanya membangun suasana dulu kayak tadi kan, bangun ceritanya dulu. Bangun ceritanya itu malah Bapak udah bikin cerita tentang santai eh, menemani bareng keluarga. Nah, itu adalah solusinya. Tapi itu dibikin masalahnya, Pak. Jadi bikin mereka tuh seolah-olah itu jadi hal yang penting. Kayaknya enak ya pulang kerja minum kopi gitu. Padahal minum teh juga nggak apa-apa, tapi kayaknya harus kopi deh gitu. Dan kenapa harus kopi dari Bapak? Kenapa? Kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahin disisipin lagi karena kopi di sini dari Temanggung. Udah tahu kan betapa betapa terkenalnya Temanggung ini dengan kopi gitu. Dan yang lebih lebih ini lagi karena kenapa orang mau belinya ke Bapak Sulistiana? Karena Bapak sering live. Karena Bapak sering konten, sering kelihatan mukanya. Daripada saya beli di toko A, lebih baik saya lebih baik beli di tokonya Pak Sulis karena Pak Sulis aktif banget live-nya, komunikasi terus sama pembeli, entah itu komunikasi terus sama penonton, penontonnya entah itu beli atau enggak, tapi disapa terus. Kayaknya Pak Sulis tuh baik banget ya. Orang beli karena ngerasa nyaman, gitu. Orang beli karena ngerasa udah kenal, padahal nggak kenal gitu ya. Kayak gitu. Kayak misal ibu saya,
ibu saya beli cabe gitu ya. Di pasar kan orang semua jualan cabe, tapi kenapa belinya di warung Warsinah lagi gitu? Karena ngerasa deket sama warung Warsinah itu. Kayak gitulah contohnya, Pak. Ini udah sangat oke lagi ya, Pak ya. Nanti kita Oke, bisa kembangin baik. bareng-bareng karena habis ini ada grup nggak ya, Mas? Atau apa ya? Nanti mungkin Mas Agung bisa ini ya, ada feedbacknya gitu. Oke, kita lanjutin ya. Kita Terima lanjutin kasih ya, Bu Mas. Aja. Sama-sama, Bapak. Sehat-sehat. Mas aja Bu, Terus ya, nah masih ini muda kok. nanti nanti ada modul bonus untuk teman-teman menumbuhkan akun jualan. Nanti di akhir sesi ini teman-teman akan mendapatkan ini materi lagi untuk gimana caranya sih menumbuhkan akun walaupun akun saya tuh mulai dari nol bahkan belum ada followernya dan lain-lain itu nanti kita bakalan kasih secara gratis gitu. Nah, oke, lanjut ini dia. Kenapa sih ngomongin live terus? Emang live sepenting itu ya? Emang live sepenting itu ya, Pak? Saya juga tadinya nggak pernah live, jadi live terus sih. Karena apa? Oke, slide selanjutnya. Karena kita berada di AI dan kreator nih, di eranya AI dan kreator ekonomi. Jadi, zaman ketika kita itu membeli produk dan menjual dengan menyebarkan konten. Jadi kayak saya beli produk ini diffuser atau aromaterapi sebenarnya di Pokerto ada, offline store-nya ada, tapi saya beli tuh online. Kenapa ya? Karena kita tuh karena penyebaran kontennya itu kita lihat itu jadi ngerasa tertarik dan sebagainya. Karena sekarang tuh eranya memang apa-apa konten ya, Bapak Ibu, apa-apa diviralin bahkan ya. Nah, sayang tuh kalau yang diviralin kasus-kasus aja. Gimana kalau jualannya kita yang kita viralin gitu ya. Jualannya kita nih yang bikin kita harus orang-orang jadi pada FOMO pengen beli. Gimana caranya? Gitu. Bahkan sekarang katanya indis ekonomi nyari duit susah ya. Ini Mas Fatah ngerasa nggak Mas Fatah nyari duit susah nggak? Mas Alfa, sofa batik. Mas Alfa di mute. Nyari duit susah nggak nih? Oke, kalau nggak Mas Fatah, Mas siapa ya? Eh, ya udah deh, Mas ini Mas Hakim, Mas Hakim. Bani, Bani. Bani nyari duit susah nggak? Lumayan, Mbak. Lumayan ya Mbak, namanya juga nyari duit ya. Susah ya, lumayan susah. Kenapa tuh? Lumayan susah kenapa Mbak? Ya, ya gitu, Mbak. Kadang ada orderan, kadang enggak gitu ya Mbak. Mbak. Betul. Nah, kita juga kebanyakan relate banget nih. Banyak yang rasa jualan susah. Tapi banyak juga yang OKB ya Mbak ya. Orang kaya baru. Jadi menurut saya itu ada sisi yang sangat bertolak belakang gitu ya. Katanya nyari duit susah, lumayan susah. Tapi kok teman-teman saya jadi pada OKB semua nih, orang kaya baru semua nih. Atau mungkin kita yang belum tahu caranya gitu. Nah, jadi di sini kita bakalan apa namanya ngobrol gimana caranya nyari duit biar gak susah lagi atau mau jadi OKB juga boleh ya. Karena mungkin kita nggak tahu caranya. Oke, boleh dari situ eh teman-teman, dulu saya juga ngerasa nyari duit itu sesusah itu, apalagi waktu saya itu hamil. Karena kan waktu saya hamil itu, ini kayak lagi curhat ya sebenarnya. Lagi hamil. Biasanya tuh dulu saya kerjanya adalah jadi model, model baju, model hijab dan lain-lain. Tapi ketika saya hamil, saya tidak bisa keluar rumah. Boro-boro buat foto baju, buat jalan aja kadang engap gitu ya. Dan saya harus menjaga kehamilan dan lain-lain. Jadi banyak hal yang jadi pertimbangan. Tapi saya tetap harus butuh cuan gitu ya, butuh duit banyak gimana caranya ya, cuannya juga nggak mau dikit ya. Dan di situ saya itu jualan. Karena saya waktu itu nggak punya modal buat jualan produk sendiri. Kalau di sini kan teman-teman sudah punya produknya sendiri ya. Punya batik, punya kopi, punya jenang, punya lain-lain, punya fashion, di bidang fashion juga banyak, mungkin banyak sekali lah ya. Nah saya
Saya tuh suka jualan tapi nggak punya produk. Nah, ada affiliate pertama kali muncul di TikTok. Saya ikutan. Sebenarnya iseng. Tapi dari iseng itu, ketika saya bisa menjual satu produk, ini saya jual penghitam motor, gitu ya. Ini penghitam motor harganya itu sekitar ada yang 30.000, ada yang 60.000. Kalau yang 35 ribuan, saya dapat komisinya itu 1.000 gitu ya. Menurut saya jual satu produk, emang laku ya? Jual satu produk itu kan, satu produk aja komisinya cuma 1.000. Bayangan saya sedikit, kecil gitu. Tapi ternyata dari satu konten ini yang berhasil, saya pernah dalam satu hari menjual produk sampai 6.000 produk. Terus alhamdulillah sampai komisinya sampai sekarang juga masih berjalan dari satu konten tersebut. Jadi itu kayak saya jualan hanya dari satu konten aja, tapi komisinya berjalan terus, otomatis jadi pendapatan yang pasif ya. Jadi apa, saya tuh nggak perlu harus jualan terus, tapi saya dapetin komisinya terus gitu. Ini dari komisi tertinggi waktu itu sehari bisa dapat 1 juta, 1 juta komisinya. Terus sampai sekarang itu per minggunya paling nggak bisa 500.000. Kayak enak ya, bisa 500.000 buat jajan dan lain-lain. Itu karena saya tidak punya produk. Nah, beda sama teman-teman yang memang sudah memiliki produk, otomatis bisa juga menjualnya. Apalagi kalau produknya itu ada yang harganya sekitar 50 ribuan gitu-gitu, bisa juga dipasarkan melalui affiliate gitu. Oke, buat selanjutnya boleh Mas Hakim lanjutkan ya Mas Hakim. Nanti aku nyambung lagi. Oke, Oke. terima kasih Mbak Azah. Ya teman-teman, tadi Mbak Azah sudah menjelaskan TikTok, live, live selling dan sebagainya. Cuman ini ada beberapa tambahan. Itu maksudnya biar jadi agar akun kita itu hidup, agar hidup dan nanti saat live itu banyak yang nonton, berarti kan akunnya hidupin tuh. Nah, biar akunnya itu hidup, itu kita memang perlu buat konten. Nanti mungkin Bapak Ibu semuanya pelajari akan lebih detail karena ini adalah tambahan buat sang Bapak Ibu semua agar memudahkan nanti live-nya biar view-nya banyak. Tuh, nanti di sini ada modul ini, terus di sini ada rumus-rumusnya bagaimana buat caranya bikin konten yang biar dibaca tadi kontennya tinggi, itu ada hook dan sebagainya. Di sini ada beberapa rumusnya juga. Nah, terus tapi yang paling penting adalah yang ini, Mbak, Bapak Ibu semuanya, yaitu eh, kontennya itu ke mencari follower. Kayak gitu. Jadi biar followernya banyak. Nah, nanti follower itu bisa jadiin kita. Jadi follower bisa jadi customer kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dibuatkan dengan berepisode. Jadi kalau kita membuatnya berepisode, jadi nanti tour yang biasa kemarin menonton akan ngikutin terus, maka selanjutnya akan menjadi follower. Nah, follower ini yang akan menjadi customer, gitu. Dan mereka akan menjadi pelanggan kita. Dan viewer yang terkumpul ini selanjutnya saat kita live adalah menjadi nonton utama live kita, gitu. Jadi kita sudah membangun kolam lah istilahnya. Jadi konten ini adalah alat untuk membangun kolam saat akan live, gitu. Jadi biar biar nanti akunnya hidup dan kita punya apa ya, punya punya konsumen yang semakin dekat. Tidak, jadi dia tidak datang hanya saat live saja, misalkan dia tidak bisa mengikuti live, tapi dia bisa mengikuti perkembangan Bapak Ibu semua, cerita-cerita dan kisah hidup produk Bapak Ibu semua itu melalui konten yang berepisode. Contoh perjalanan membuat kopinya, dapetin kopinya gimana, kayak tadi ada bisa naikin dopamin, wah itu bisa disaikin. Kenapa Robusta Temanggung itu menarik. Nah itu akan cerita berepisode. Cerita berepisode tentang kopi ini akan panjang dan akan membangun kolam sendiri, kolam tentang kopi Robusta. Dan nanti saat live, orang-orang yang terbiasa nontonin konten Bapak Ibu akan menjadi penonton utama.
Jadi ini adalah perangkat untuk membangun kolam, kita kayak ngumumin pengumuman lah. Sebelum kita bikin layar tancap, sebelum kita mau bikin apa namanya kayak pasar malam, tentu kita harus produk dulu. Nah, woro-woro ini lah konten kayak gitu. Oke, thank you Mas Hakim. Jadi namanya membuat kita live selling itu selalu berhubungan dengan membuat konten sebaiknya karena itu saling berhubungan juga dan akan saling ini ya. Kayak misalnya sebelum live kita bikin konten yang bikin orang tuh jadi penasaran dulu. Kalau orang-orang udah penasaran sama kontennya, otomatis pas banget nih pas kita lagi live. Jadi misal di FYP-nya atau orang-orang yang lagi nonton kontennya kakak, terus kok ternyata kakak tuh lagi live gitu. Otomatis langsung join juga kayak, oh ini ya aku lagi lihat kontennya, ternyata kontennya lagi berjalan dan ternyata live-nya juga lagi berjalan. Jadi otomatis saling berkesinambungan dan bikin progresnya otomatis jadi lebih oke. Dan itu cara yang paling enak untuk menumbuhkan akun sebenarnya adalah membuat konten gitu. Banyak juga orang-orang yang jualan tanpa live selling, tapi banyak juga yang jualan hanya melalui live selling apabila dengan dua-duanya diintegrasikan luar biasa hasilnya gitu. Jadi kayak kontennya juga iya gitu, tapi saya nggak biasa bikin konten. Nah, konten itu bisa apapun. Kayak misalnya hasil potongan-potongan ini saya lagi ngajak lagi ngisi kelas gitu ya, atau hasil potongan kakak lagi live nih, terus kan itu kan nanti bakalan di download ya, di save juga, otomatis itu bisa dibikin jadi konten sebenarnya, hasilnya itu bisa diedit lagi gitu, POV lagi kejar target gitu misalnya, terus atau apa dan lain-lain, bikin konten seininya dulu, sebisanya dulu gitu. Kalau misalnya belum bisa tag atau apapun, oke, tapi saya harus ada konten yang perlu saya naikkan dari live tadi, dari live-nya Mbak Hani, nanti di-download aja hasil live-nya selama 2 jam misal, Mbak Hani live gitu. Itu kan di save ya hasil live-nya. Mungkin Mbak Hani tadi pas lagi live tuh ngomong macam-macam kan. Ini tuh bagus banget. Ternyata tuh semangat itu Mbak Hani ketika live. Atau Mas Sulis itu ngerasa semangat banget pas lagi live. Itu malah ngerasa bener-bener apa adanya. Semakin apa adanya, orang-orang semakin suka tanpa dibuat-buat gitu ya, karena ngerasa ini nih apa adanya banget nih gitu. Nah terus tinggal diedit-edit dikit-dikit aja kayak gitu. Itu cara yang paling enak untuk menumbuhkan akun, itu memang dari membuat konten teman-teman gitu. Kayak apa namanya, awal-awal saya memulai itu kan memang sebenarnya melalui konten dulu. Ketika saya mulai dari konten, ternyata banyak cuan masuk ketika brand-brand itu meminta saya untuk live. Nah, dari situ jadi saya tahu, oh ternyata live cuma 1 jam atau live 30 menit aja ada harganya ya. Kayak gitu. Karena orang yang seenggaknya ada orang yang tahu dulu deh brand ini atau baju ini jualannya apa, itu ternyata bentuk yang sangat berharga gitu. Seperti itu. Tadi udah sampai mana slide-nya ya? Ya, ini ada pertanyaan Mbak Eza. Heeh. Bagaimana cara membangun komunitas pembeli yang loyal melalui live selling? Jadi ini Oke. menarik ya pertanyaannya, dulu menarik banget nih. Terus tadi ada beberapa poin Mas Agung sudah nyampein di dulu, pertama di awal juga kalau soal profil kita itu emang sangat penting. Juga dari bahasa sudah nyampein juga profil itu juga sangat penting. Jadi kenapa kita membeli sesuatu itu kadang seringkali kita membeli cabai di tempatnya misalkan Bu Titi, walaupun di tempatnya Bu Rohyati ada, tempatnya ada harga yang sama, itu kan karena kedekatan. Loyalitas itu kali kedekatan. Nah, kedekatan sekarang bisa dimainkan dengan live kayak gitu. Caranya bagaimana? Profilingnya yang menarik dan unik. Mungkin contoh ada biar dekat, ada nyebut papi apa, misalkan ini produknya adalah Mbak Nur kopi kuna kayak gitu. Misalkan kopi kuna Mbak ini istilahnya Mbak Nur Aziza. Misalkan Mbaknya mau memprofilkan diri sebagai apa ya, Mbak
Mbak Seduh atau Mbak Kopi kayak gitu. Kalau enggak gadis robusta kayak gitu kan. Gadis Kretek Nah, bahkan ya, makanya ada film Gadis boleh, Kretek ya. boleh. Gadis robusta Oke, boleh. Nah, itu benar-benar. nanti dimainkan Mbak aja silahkan. Silahkan. Iya. Jadi Ngomong. bagaimana sih cara membuat komunitas pembeli yang loyal melalui live selling gitu ya. Nah, kayak misal kita jualan produk melalui konten gitu ya. Terus kita jualan produk juga melalui live. Tapi gimana ya agar mereka itu mau loyal sama kita? Itu sebenarnya yang kita obrolin tadi. Jadi kayak kita tuh rajin-rajin dan konsisten pastinya membuka toko kita sendiri. Terus secara maunya soft selling itu berarti bagus banget Mbak Isneni Nur Aziza itu Kopi Kuna ya. Bagus banget karena dengan soft selling itu otomatis menjadi teman ya. Ketika mereka merasa deket sama kita, otomatis belinya juga lebih di kakak juga gitu ya. Dengan soft sellingnya tadi, yang pertama membangun kedekatan, ngobrol dulu, sapa-sapa dulu, atau enggak saling curhat dulu. Itu salah satu hal-hal yang membangun kedekatan dan membuat orang itu ngerasa dihargai. Ngerasa dihargainya karena apa? Karena ketika mereka komen gitu ya, atau ketika mereka menanyakan sesuatu langsung dijawab gitu. Dan mereka menyebutkan namanya. Misalnya nih, saya lagi live. Ini ada siapa ya? Oh, ini selamat datang Kak Isnaini Nur Aziza. Ini dari Kopi Kuna. Ini baru saya baru dengar nih Kopi Kuna. Kopi Kuna di mana sih? Gitu. Saya nanya lagi Kopi Kuna. Otomatis Kopi Kuna komen lagi kan, komen lagi. Jadi ada interaksinya yang terjalin. Itu udah soft selling banget sebenarnya ketika ada interaksi yang terjalin seperti itu. Itu sebenarnya udah sangat soft selling banget ya. Terus ada lagi nih, Mbak Hani tanya, live TikTokku kok sering dibatasi ya Mbak? Kenapa ya? Aku baru-baru aja mulai belajar live. Mohon pencerahannya. Dibatasinya gimana tuh, Mbak Hani? Boleh boleh ceritain dong. Ini loh Boleh Mbak. diceritain. Awalnya kan aku mulai di setiap jam 8 ya, konsisten Mm-mm. jam 8. Nggak ada masalah. Setelah 1-2 bulan tuh pertama kali aku live di menit-menit awal itu langsung ada pembatasan. Konten Anda dibatasi gitu. Katanya ada ini penjualan terselubung. Aku nggak ngerasa apa-apain kok tiba-tiba ada kayak gini gitu loh, Mbak. Sering kayak gitu. Oh, sering kayak Malah gitu. Tapi sebenarnya live-nya terus berjalan nggak? ya akhir-akhir ini aku berhenti, Mbak. Ketika itu dibatasi, live-nya tetap berjalan nggak? Oh, tetap tetap jalan tapi kan dibatasi sudah tidak ada penontonnya. Oh, kayak gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Nah, sebenarnya kan TikTok itu sangat ini ya, sangat lumayan sensitif terhadap misalnya kakak pernah nge-shoot hal-hal yang kayak misalnya, karena kan ini sistem Mungkin ya, bukan manusia. ya, Jadi ketika ada mungkin nih anak mungkin sempat permasalahannya masuk, mungkin yang mungkin serupa ada gitu anak ya. sempat anak kecil sempat masuk, sempat camp, Nggak ada. Nggak ada, nggak ada Mas. juga ya. Ini kan Hmm. di ruang khusus sih, khusus live kan. Jadi cuma ada saya gitu loh. Hmm. Kalau di konten, Mbak pernah kontenin apa? Visualnya. Ya jualan-jualan aja. Boleh lihat ini nggak akunnya? Akunnya di TikTok nanti sebentar. Oke, boleh di komen aja ya akunnya ya Kak ya. Oh iya ya. Oh. Nanti kita sambil lihat menganalisis kenapa nih akunnya Mbak Hani lagi sering dapat pelanggaran terus dari TikTok. Nah, di sini saya juga mau cerita kalau TikTok itu kan dia ini ya eh, sangat tidak mengedepankan yang kayak misalnya tidak betul-betul mengedepankan kayak misalnya jumlah followernya berapa harus berapa dan lain-lain. Tapi kalau misalnya akunnya itu memang sering bermasalah dan lain-lain, kalau nggak keberatan bikin akun lagi, masalah nggak Mbak? Soalnya banyak sekali teman-teman saya juga jualan ketika ada satu toko yang bermasalah, dia bikin lagi dan nggak apa-apa juga ketika dia mencoba menaikkan lagi. Karena di sini mau mulai dari nol juga nggak apa-apa karena kalau di TikTok itu berpacunya dari konten, dari live-nya, bukan dari jumlah followernya gitu. Jumlah follower itu yang akan mengikuti kayak gitu. Boleh nanti di-share aja ya akunnya ya Kak ya. Itu ya Oma Klepon ya. Oma Klepon.
Oke, rumah klepon. Nah, di sini kan apa namanya? Kadang tuh kenapa kena dibatasi dan lain-lain. Kadang visual visual yang kita tampilkan tuh ternyata membuat sistemnya itu membacanya jadi kadang mensalahartikan gitu. Karena saya punya cerita juga, ada salah satu member saya itu bikin konten. Kontennya itu rame banget, muncul, bedul gitu ya. Nah, ketika konten itu rame, malah akunnya dia jadi bermasalah karena ternyata visual bedul muntul itu atau bedul singkong gitu ya, itu mungkin diartikan berbeda sama sistem gitu. Jadi mungkin ada beberapa kontennya dari Mbak Hani gitu ya, yang sekiranya itu ternyata eh, bikin orang tuh ini, bikin sistemnya itu kayak ini loh Mbak, yang kado hampers dan lain-lain kan ini ada yang bentuknya tuh yang tempat kacamata apa ya kayak tempat kacamata yang tempat hampers tempat kacamata itu Oh iya kan iya. ada. Heeh. Nah, itu Ya. kan gerakannya terlalu cepat gitu ya. Deg 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 deg. Tapi mungkin sistemnya itu ngebacanya juga bingung dan mungkin sensitif juga sama hal tersebut gitu ya. Kadang orang lihatnya loh ini apa nih gerakannya cepet banget bentuknya bentuknya yang seperti itu yang bikin mereka tuh ngerasa ambigu kali kayak gitu. Nah, Oh. mungkin bisa di misalnya kakak pengen tetap Mbak bermain di Azza. akun ini juga nggak masalah. Kenapa? Oh, ini sih udah ini sih Mbak. Ya, ada anak sih. Oh, ada anak ya, Kak ya. Iya, Oh, itu nggak boleh iya, ya? iya. Berarti harus dihapus dong. Anu itu anu memang rada begitu. Memang rada dikiranya makanya tadi punya penjualan terselubung macam-macam yang Oh Hmm. bersifat gitu. ada Ya pernah, aktivitas dulu pernah ilegal. aku Ini kan lebih upload itu. banyak berjualan, lebih banyak berjualan, topiknya temen jualan, tapi di sini muncul anak kayak ada eksploitasi anak, macam-macam yang itu memang memang Oh PR banget. gitu ya. Kan juga Ya, gara-gara Iya kita ya. udah sampai-sampai live, tiba-tiba anak yang ikut, tungul-tungul-tungul gitu aja. Sering Oh, kali ya. banyak yang itu juga. Ya, kecuali Kayak ini gitu. sih Kak, kecuali memang dari awal kontennya memang mengarahkannya bukan untuk produk ya. Mengarahkannya memang tentang kontenin anak, tentang produk anak dan lain-lain. Tapi tentang ini bukan dari khusus untuk anak gitu, terus ada konten anak mungkin jadinya TikToknya ngebacanya kayak gitu ya, penjualan terselubung ya Mas Hakim. iya. Iya kayak gitu. Oh berarti yang Iya, postingan aku yang ada anaknya itu dibuang nggak apa-apa Mbak? iya, Kenapa Kak? Pengaruh nggak? Iya nggak apa-apa. Betul di take betul down nggak aja apa-apa. nggak apa-apa. Karena Oh ini gitu. yang penting hindari hal kayak gitulah. Anak atau anak pun mungkin masih ini kadang cuman pakai baju, cuman pakai celana tok itu juga pelanggaran berat. Biasanya kalau gitu kena Iya ban iya iya. gitu. Kalau Terus enggak, kalau gini misalkan ada leg itu ya di blur. gini pernah juga aku live kan di bazar itu juga langsung di di diblokir gitu Mbak. Iya mungkin Apa gara-gara nongol ada ada anak anak-anak kecil lewat atau gitu apa ya? gitu. Ya, Iya jadi sering kali yang mu- gitu-gitu. Iya sih benar-benar betul betul. Sama ada yang mungkin harus dihati-hati karena ini jalan di TikTok ya disebut toko lain. Sistemnya karena memang sensitif kayak gitu. Jangan ini ada di Shopee kayak gitu ya. Kalau lagi di TikTok ada Shopee ya otomatis kanannya denger kayak gitu. Ya hal-hal yang kayak gitulah. Begitu. Jadi usahakan mengarahkan transaksinya di Tokshop maupun Tokopedia kayak gitu. Begitu Mbak Azza. Siap siap siap. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Hani, emang sensitif sama dulu saya juga kan endorsannya kebetulan tentang anak kan. Waktu itu salah satu brand gitu ya dari depannya M gitu, dia itu mau kasih brief ke saya itu nggak boleh kasih lihat mukanya kayak gitu. Walaupun memang jualannya jualan popok, tapi mereka nggak tidak ingin mengambil resiko yang besar kayak gitu. Ada banyak juga yang sebenarnya nggak bermasalah, tapi tergantung akun masing-masing juga kayak gitu. Jadi mereka membuat briefnya itu kalau soal anak memang agak sensitif. Oke. Oke.
Oke, Mas Hakim, ada lanjut lagi apa enggak ya? Mungkin begitu Mas Abdillah, kami Oh iya, kembali Mas ke Agung. Ya, Mbak Aza dan Mas Hakim, ada pertanyaan nih Mbak Aza gitu. Di awal-awal tadi, mungkin karena takut terlupa, ini dari Persiksari. Mbak Aza mau Ah, tanya, oke, oke. jika kami jualan minuman herbal, namun tidak ingin produknya overclaim, kira-kira cerita apa sih yang masuknya soft selling dan pas dengan produk kami? Tuh. Oke, tadi yang ini produk herbal itu yang jualan jamu ya, Mas Agung kayaknya ya. Betul, betul. Ah, oke. Oke. Biar soft selling sebenarnya dengan jualan jamu itu hal yang sangat menyenangkan juga ya. Karena menyusun cerita jamu zaman sekarang, terus banyak orang-orang tuh malah sekarang tuh menurut saya jualan jamu sangat ini ya, bisa dimainkan banget di pasar karena orang-orang sekarang sudah sangat melek yang namanya kesehatan. Bahkan orang FOMO ya, FOMO untuk yang berbau-bau olahraga itu banyak banget ya. Kayak misalnya dari kesehatan kan banyak ya, dari yang kita konsumsi gitu ya, dari olahraganya, dari makanannya, dan lain-lain gitu. Misal sekarang banyak orang tuh yang suka overthinking ya. Kalau overthinking tuh mereka suka itu kan berhubungan sama lambung ya, GERD dan lain-lain gitu. Kecemasan itu berhubungan dengan perut, dengan lambung. Otomatis di situ bisa mengambil pasar cerita tentang hal itu gitu. Atau mau mengambil cerita gitu ya. Sekarang lagi rame orang-orang pada suka running, pada suka apa-apa dan lain-lain. Itu bisa sambil dihubungkan sebenarnya kayak gitu. Jadi selain menjaga aktivitas agar kita tetap sehat, tapi kita juga perlu menjaga pola makan, gitu. Dari ngomongin biasanya orang-orang suka ngomongin tentang berat badan nih, gitu ya. Ngomongin tentang berat badan, udah nggak makan lagi yang berlemak-lemak. Dari minuman juga udah nggak suka pakai gula-gula dan lain-lain. Nah, karena aku udah nggak terlalu suka minum gula, akhirnya saya beralih ke lebih suka minum jamu karena ternyata ketika saya minum jamu atau minuman herbal ini bikin saya tuh ngerasa lebih rileks gitu ya. Karena kan kadang pikiran kita itu suka ini ya, lebih sibuk banget gitu ya. Pikirannya tuh terlalu sibuk, bikin jadinya kurang santai, kurang enjoy menjalani hidup. Nah, sebenarnya bisa dibikin soft selling cerita-cerita yang kayak gitu, salah satunya. Bisa aku kasih insight yang kayak gitu. Jadi, kayak kita, eh apa namanya, udah seharian kerja, padahal udah capek. Tapi, kok tetap overthinking. Nah, ini kayaknya perlu yang santai-santai dan bikin enjoy kayak gimana minum minuman yang herbal karena bikin santai. Karena ada satu kedai di Purwokerto, itu dia bukan jualan jamu sih ya Mas Hakim. Layannya tuh itu minuman herbal apa jamu nggak? Itu minuman herbal nggak sih yang apa namanya? namanya Sare. Namanya sare gitu. Wait, Itu kandungannya apa Sari Mas? ini Sari Sari buah pala aja. Oh buah Sari pala, buah pala. iya. Tapi bikin Ya, menghangatkan cuman bikin badan, ngantuk, bikin bikin ngantuk ngantuk. Mas. Makanya namanya Mm-mm. namanya Bikin Sare. ngantuk. Jadi kalau saya lagi pengen sesuatu yang beda atau pengen lagi nggak pengen kopi nih ya, lagi libur americanonya, pengen lebih santai, pengen lebih rileks otaknya dan pikiran, badan, pengen healing gitu ya. Saya ke kedai itu minum sare gitu. Itu namanya sare. Namanya sangat cocok ya, emang bikin sare gitu, bikin tidur gitu. Jadi soft sellingnya bisa diceritakan banyak. Nah, salah satunya kalau misalnya kakak agak ini nih aku bingung lagi ceritanya apa lagi ya biar soft selling. Makanya kita tadi menyebut AI, ada Chat GPT. Jadi teman-teman bisa download Chat GPT. Karena saya juga walaupun sering bikin konten, sering live, tetap aja bergantung sama Chat GPT karena keterbatasan waktu dan deadline harus cepet ya. Nah, ini Chat GPT itu sangat membantu. Mas Hakim boleh ditampilin ya yang ChatGPT ini bisa di-download teman-teman ChatGPT-nya di Play Store ataupun di App Store ya. Karena ini sangat memudahkan kita untuk mencari ide konten, tinggal kita nulis keyword atau kata kuncinya. Misal contohnya ini nih, prompt untuk hook plus hasil. Misal buatkan 5 ide hook singkat untuk promosi keripik pedas khas Semarang ke mahasiswa di Instagram.
Atau misalnya buatkan 5 ide hook singkat untuk promosi minuman herbal gitu. Target pasarnya siapa gitu. Nah, nanti ada keluar hasilnya. Misal hasilnya masih kurang 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 serap, itu masih bisa diulik terus. Tolong buatkan lagi yang lebih ke ini, yang lebih unik lagi, atau buatkan yang lebih menarik, bikin orang nggak mau skip, itu boleh banget kayak gitu. Jadi ide-ide konten itu uh, bisa dibantu sama ChatGPT, sama AI kayak gitu. Jadi gitu ya, Kak, dari Mbak siapa tadi ya, yang minuman herbal ya. Minuman herbal itu karena kebetulan saya suka banget minuman herbal yang bikin badan tuh ngerasa refresh gitu ya, ngerasa fresh lagi, ngerasa hangat kayak gitu. Karena sekarang orang-orang tuh udah mikir banget tentang kesehatan. Jadi kalau ada produk-produk kesehatan yang dimunculkan itu orang-orang udah sangat seneng kayak gitu. Bahkan salad salad yang tadinya orang-orang sayur, orang tuh males banget makan sayur, sekarang karena cerita yang dibangun begitu menarik, orang-orang pada suka banget salad kayak gitu. Kak, mohon maaf Kak, ya kami jualan jamunya tuh instan, jadi dalamnya tuh ada gulanya gitu sih Kak. Nah itu yang kami jujur bingung gitu kalau mau buatnya tuh gimana. Kalau yang tadi Kakak ceritakan itu untuk yang herbal tanpa gula ya Kak. Ya gitu deh Kak Betul. makanya. Kalau sare, jujur itu ada gulanya juga sih Kak. Nah, itu Ini gila. salah satu contoh yang tidak ada gulanya. Itu hanya salah satu Kak. Tapi kalau minuman herbal lain, saya yakin juga ada gulanya dan itu tidak apa-apa karena yang penting poin-poinnya kan tentang kesehatan kan ya. Itu kan dalam bentuk instan tapi olahannya itu berarti kandungannya ada apa aja nih Kak yang bisa menghangatkan tubuh pastinya kan. Iya Kak, misalnya kalau jahe gitu kan untuk menghangat. Nah, itu Nah, enak banget. Apalagi Kak, nih ya, banyak banget orang sekarang tuh suka pegel linu, terus suka ini pada spa atau pijet ya. Mereka akan ngerasa kurang spa abis pijetan, tapi kalau nggak minum jahe tuh rasanya ada yang kurang. Atau kalau Apalagi ini abis, musim dingin, Mbak Aza. Lagi apalagi musim dingin-dingin dingin, parah. cuacanya kayak gini ya. Benar-benar benar masuk sih. Sebenarnya itu kita bisa nanti list aja, Mbak nanti bisa proses di ChatGPT juga, soft sellingnya kayak gimana, itu sebenarnya ChatGPT ngebantu banget kayak gitu. Terus yang nggak harus tentang ngomongin yang cut sugar juga nggak masalah gitu ya. Jadi itu salah satu contoh yang saya berikan. Bahkan yang minuman sare itu juga ada gulanya gitu ya. Jadi itu salah satu contoh yang saya berikan, nggak harus saklek no sugar gitu ya, nggak harus Kak. baik, terima kasih ya Kak. Oke, Kakak pernah pakai ChatGPT juga nggak? Sering. Nah, itu udah sering. Cuman mungkin kadang pemakai ChatGPT sudah sering memakai ChatGPT, cuman mungkin lebih ditonjolin hooknya lagi kali ya Kak. Jadi lebih berani ketika membuat hook gitu. Kadang kan kadang ChatGPT juga mereka juga cuma sistem juga ya yang hanya membantu menjembatani otak kita gitu ya. Atau ide-ide menjembatani ide-ide itu yang bikin sebenarnya tahu produk itu harus mainnya kemana itu kan diri kita sendiri gitu. Jadi itu hanya jembatan. Kalau bisa hooknya lebih berani lagi. Ide-ide bisa dibantu melalui ChatGPT. Yang penting berani dan tegas melalui hook kayak gitu. Kayak dulu ada konten saya yang sangat viral itu karena ada yang doain saya itu keguguran waktu saya hamil gitu. Nah, komen itu tuh saya sematkan karena orang Indonesia itu suka banget sama hook-hook yang bernada negatif gitu ya. Tapi bukan berarti konten itu negatif. Itu kan bernada negatif dan hanya untuk sebagai hook. Nanti kan kita akan jelaskan kayak gitu. Bisa saya bilang, aku menyesal banget sudah menjadi ibu dan aku menyesal setelah melahirkan. Aku bilang kayak gitu. Orang-orang otomatis sudah pada melek. Kok ini ada orang nyesel setelah melahirkan? Harusnya kan berbahagia karena ada anak gitu. Nah, di situ saya ceritain, saya nyesel karena tidak belajar cara menyusui yang benar gitu misalnya. Karena saya endorsannya tentang ASI booster kayak gitu. Jadi bisa bermain hook, berani tegas main hook. Saya yakin bisa FYP, bisa laris produknya
gitu. Jangan lupa tadi kan sudah ada ininya ya materinya, rumus-rumusannya ya. Permasalahannya jangan lupa taruh di awal gitu. Permasalahannya itu dijadiin hook gitu. Misal tadi ada Bapak jualan kopi, Pak Sulis, sudah punya cerita tuh, akan santai di rumah bersama suami dan lain-lain. Nah, itu dijadiin masalah. Masalahnya terus dijadiin hook. Suami marah-marah pulang kerja, kayak gitu, atau apa, dan lain-lain. Kayak gitu ya. Baik, terima kasih, Kak. Oke, Terima siap. kasih untuk pertanyaannya dan dan teman-teman silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung on mic atau mungkin raise hand untuk bisa ngobrol langsung sama Mbak Ase dan Mas Hakim. Itu ya teman-teman. Oke, sambil nunggu teman-teman, saya ingin tanya nih Mbak Aza dan Mas Hakim. Sekarang ini kalau kita ngomongin live selling gitu ya, atau lagi live TikTok atau mungkin live Instagram, apakah masih berlaku waktu-waktu prime time gitu, atau sebenarnya waktu itu atas bentukan dari akun kita, Mbak, atau mungkin dari kebiasaan kita. Nah, mungkin, Oke, mungkin ini nih mohon. soal akun, soal prime time tuh selalu jadi bahasa di setiap pertemuan ya. Kayak enaknya Betul. kapan nih share-nya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa namanya? Misal kita mau jualan produk itu ya, kita bisa naruh kontennya kita. Kalau kontennya bagus sebenarnya mau ditaruh di jam mana aja sebenarnya jadi. Cuma yang biasanya misal jualannya baju gitu, bisa share di jam sore gitu ya, sekitar jam 4 sampai 5 karena orang-orang biasanya udah pada pulang kerja, waktunya pada scrolling time gitu ya, atau di jam istirahat biasanya. Makanya kadang brand-brand itu minta saya posting untuk di jam 12 Kak, biar jam pada makan siang. Misalnya saya mempromosikan tentang kuliner dan lain-lain. Oh, karena pas orang-orang lagi pada istirahat jam makan siang gitu. Beda lagi kalau target pasarnya, saya ini kan gamer gitu. Kalau postingnya pagi-pagi, siang-siang kayaknya belum pada bangun apa ya gitu. Nah, jadi bisa-bisa di postingnya pas lagi malam hari kayak gitu. Jadi kalau bisa itu disesuaikan dengan jenis produk yang lagi dijual itu kayak gimana. Ini target sasarannya tuh ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu jam 7 di-share. Kayaknya enggak deh. Kayaknya orang-orang lagi pada rebiek ya, lagi pada hektik ngurusin anak-anak, berangkat-berangkat sekolah, terus mereka belum beres-beres rumah dulu dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi sekira-kiranya di-share di waktu-waktu yang memang orang-orang kebanyakan lagi beristirahat, luang, dan lain-lain. Cuman kalau memang kontennya itu memang dari hooknya bagus, dari ceritanya bikin kepo, gitu ya, hooknya udah bikin orang melek ya, nggak mau skip. Terus ceritanya bikin kepo, terus habis itu bikin orang khawatir, takut ketinggalan produknya, itu aku yakin mau diposting di jam malam juga nggak masalah. Kayak gitu. Oke, terima Oke. kasih Mbak Aza jawabannya. Kita lanjut ke Mbak Sri, dari perwakilan Sri Hana ya. Mbak Aza ini ingin Oke. berkomunikasi langsung. Halo Ibu. Silakan Mbak. Ya, Salam Assalamualaikum Mbak kenal. Azza. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ibu dari mana Bu Sri? perkenalkan nama saya Ambar, saya owner dari Srihana. Srihana ada di store Paragon Mall Semarang sama di Salatiga, Mbak Azan. Tapi Oh, ini ada lagi di azan, Paragon. lagi azan kita nunggu azan atau gimana ya? Nunggu dulu, Lagi azan. Ya, kita nunggu dulu tunggu nggak apa-apa sebentar Bu. dulu ya. Nah, Iya, tunggu sebentar ya. iya.
Sudah ya Mbak, maafkan. Halo, gimana Mas? Ya, sudah selesai adanya. Saya lanjut ya, Mbak. Oh, oke. Ya, Oke, oke, Ibu. sudah selesai. Ya, rumah saya dekat masjid sebelah. Ya, jadi Siap-siap. saya ulangin, perkenalkan nama saya Ambar. Saya adalah owner dari brand Srihana, ada di Salatiga sama di store Paragon Mall Semarang. Hari ini juga saya ada tim, mungkin nanti tim saya juga akan tanya. Ini pertanyaan saya sebagai owner ya. Saya sudah mempunyai akun TikTok tuh sebetulnya udah lama banget, tapi baru mau semangat untuk live itu semenjak kita ikut dari program BI ini. Nanti yang live akan ada tim yang sehari ini ikut gitu. Pertanyaan saya yang pertama, eh, bisnis apa brand saya ini adalah produsen fashion wastra Nusantara. Jadi memproduksi fashion dari material kain batik, tenun sama lurik. Nah, pertanyaannya, apabila kita mau live itu untuk target market yang rata-rata biasanya kerjanya sebagai pria wanita, bekerja ya, ASN yang kebanyakan memang paling banyak ASN itu eh, perlu dijadwalkan hari apa atau setiap hari, itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi saya mau tanyakan tentang jamnya udah terjawab, sesuai dengan mungkin jam prime time atau bagaimana ya. Terus untuk selanjutnya, konten-konten yang mungkin harus kita share itu yang menarik untuk target market yang seperti saya sampaikan itu, mungkin bisa dikasih contoh Mbak, biar nanti tim saat eh, praktek itu bisa ada gambaran seperti apa. Karena selama ini kan memang lebih banyak kita langsung hard selling. Jadi sudah memulai live itu, tapi yang nonton itu kadang cuma dua, tiga. Akhirnya timnya nggak pede mungkin ya. Terus akhirnya jadi nggak istiqomah untuk live lagi. Nah, bagaimana menjaga keistiqomahan itu biar kita itu selalu ada bahan eh, apa untuk live-nya seperti itu, Mbak. Terus mungkin ini agak sedikit menyimpang dari live ya, apa tema live. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana atau adakah kiat-kiat untuk produk saya seperti yang tadi saya sampaikan itu agar bisa FYP. Saya baru pertama kali ini FYP 43.000 yang viewernya itu buat kami yang masih belajar kayak gini tuh udah kayak Masya Allah gitu loh. Kok Alhamdulillah kok bisa. Nah, bagaimana agar itu bisa bisa kembali lagi FYP yang secara otomatis nanti berharap followernya naik juga nanti endingnya apa akan ada transaksi dari situ. Terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaan panjang. Assalamualaikum. Matur nuwun, Ibu. Nanti Mas Hakim yang bantu jawab sebentar, nanti saya lanjutkan. Ya, jadi eh, saya ulang satu ya Bu. Kalau yang pertama, kalau yang saya nanti satu kan cuma pertanyaan dua dan tiga. Kalau yangnya boleh diulang Bu, pertanyaan Gimana? satunya. Nomor nomor satu tadi, perlu dijadwalkan setiap hari, berapa lama Hmm, durasinya, atau ya, hanya hari-hari tertentu. Karena mengingat oh begini, ya, tempat live-nya itu kan di store di Semarang, ya kan. Nah, kami itu tidak ada ruangan karena kan kalau store di mall itu kan kecil ya, ukurannya berapa ya. oke. Jadi kita udah penuh gitu loh. Kadang kalau pas kita live tiba-tiba ada tamu. Nah, itu kadang kan mengganggu Mas, baiknya bagaimana? Seperti itu. Ya, nah, suara saya masuk ya Bu ya. Iya, masuk. Masuk, Mas. Ya, kalau kalau ngomongin mana sebaiknya, ini ngomongin barang yang namanya sebaiknya, ini kan di luar sebaiknya itu kan bukan hal yang mana semampunya ya. Kalau ngomongin sebaiknya betul, itu adalah setiap hari. Kayak gitu. Kalau ngomongin sebaiknya, karena toko buka secara online, secara live setiap hari. Tapi kadang lantas ada pertanyaan, lantas prioritasnya dari apa saja? Kalau ada prioritas berarti kan menyesuaikan kemampuan. Menyesuaikan kemampuan berdasarkan kondisi SDM, kondisi studio, sebagainya. Nah, yang pentingnya kan yang penting disesuaikan pasal. Yang penting kalau jam kan sudah ya Bu ya. Tapi kalau soal hari itu memang kalau ngomongin sebaiknya itu memang setiap hari kayak gitu. Tapi kalau misalkan hambatannya adalah karena di mall dan sebagainya, sebetulnya malah
itu malah bagus Bu, karena ada proses. Jadi seringkali orang membeli di live itu nggak percaya sama tokonya benar apa enggak. Kadang Betul. orang masih ragu. Itu punya kelebihan. Hmm, Tokonya ada di mall pula. Itu nilai lebih banget kayak gitu. Itu lebih. Cuma ada persoalan dengan keriuhan. Nah, persoalan keriuhan biar suara nggak masuk itu ada cara. Beli saja yang kayak gini, TWS kayak gini, itu yang noise cancelling, aslinya bagus. Nah, itu tim ibu bisa nyari itu di YouTube lah. Itu harga 300-an itu sudah ya. Jadi misalkan ada suara apa itu nggak masuk oh gitu. gitu. Jadi suaranya kita aja yang masuk kayak gitu. Jadi suara kita yang masuk, jadi itu aman. Jadi nggak berisik banget kayak gitu. Jadi itu aman banget kalau ada yang kayak gini, noise cancellingnya bagus. Bahkan itu sering dipakai sama orang-orang yang lagi lari sambil teleponan walaupun ada motor ngeng. Itu suara ngengnya nggak masuk, walaupun suara motornya keras. Yang suara masuk cuma suara vokal. Itu ada di YouTube, bisa di share karena itu banyak produk seperti itu banyak. Jadi itu bisa diselesaikan dengan membeli TWS yang harganya sekitar 300 ribuan kisaran itu, yang cancellingnya bagus kayak gitu. Nah, keriuhan di mall itu adalah kelebihannya itu yang tidak Oh, dimiliki oleh toko online lainnya. Karena toko online lainnya nggak belum itu punya toko. Jadi oh ini gitu. adalah kelebihan yang malah membangun trust. Apalagi seru, ada orang beli, ada orang lewat, ada orang nanya, itu makin wah, jadi bisa dimainkan dramanya. Itu poin satu itu. Mungkin bahasa bisa nambahkan, Mbak. Oke, ya Bu, Bu Ambar. Jadi, eh, jadi ini ada cerita juga ya Bu. Kebetulan kan suami saya itu arsitek, jadi suka dekor-dekor rumah dan lain-lain. Terus saya juga punya klien itu, beliau punya workshop gitu, kecil-kecilan untuk tas-tas branded gitu ya. Nah, karena interiornya itu dia pengen bikin kayak toko walaupun ruangannya itu cuma satu kotak doang gitu ya. Tapi dia pengen bikin kayak seolah-olah itu kayak toko gitu. Karena apa? Karena buat apa? Kayak toko gitu, padahal kan itu di kamar bagian atas. Iya, soalnya aku tuh pengen bikin kasir-kasiran kayak gitu. Jadi pengen kasir-kasiran buat apa? Buat live gitu, Bu. Jadi bahkan orang lain aja yang Oh gitu. tidak punya toko sengaja mendekor interiornya itu agar dibikinin kayak toko gitu. Jadi biar orang-orang, karena kan beliau ini jualannya harganya memang tas-tas branded ya, Bu, luxury dan lain-lain, harganya 5 juta, 10 juta. Jadi biar membangun trust pembeli juga, workshopnya itu harus dibikin kayak toko gitu. Walaupun itu tempatnya hanya di kamar bagian atasnya dia gitu. Jadi, oh, interiornya mau persis kayak toko. Iya, ada tempat displaynya, terus ada kasirnya. Tapi kasirnya aku pengen yang benar-benar bagus, bagian kasir. Nah, jadi kalau untuk ibu sudah ada di toko dan lain-lain, bahkan kasir beneran ya Bu hitungannya, beneran Iya. untuk kasir, jadi akan terasa sangat original gitu, sangat natural Oh banget gitu. gitu. Dan apalagi tadi saya juga apa namanya, tertarik juga karena ada di sebuah mall gitu ya Bu, di sebuah mall besar. Apalagi kalau misalnya Ibu memang ngomongin produknya itu ada di mall tersebut, karena biasanya kalau kita ngomongin ini loh produk aku ada di Paragon gitu, orang-orang tuh udah melek banget nih. Kebetulan saya tuh kan orang Purwokerto ya Bu. Mallnya ya segitu gitu ya. Jadi kalau saya main ke Semarang, kemarin saya kemana yang iya ke Paragon dong gitu. Jadi kita tuh harus hatinya ke mall itu. Jadi kalau misalnya memang dari brandnya belum sekiranya belum naik itu, kita bisa ikut ngomongin tentang Paragon Mallnya dulu gitu. Kayak aku mau nanya nih, orang-orang di Paragon misal konten kreatornya dari ibu gitu ya, Hmm. lagi nanyain orang di Paragon gitu. Kamu kalau kondangan paling suka pakai baju apa kayak gitu. Kamu kamu siapa namanya gitu. Udah punya pasangan belum? Kalau kondangan sama siapa dan lain-lain. Akhirnya, oke, terima kasih ya udah jawab pertanyaan aku. Ini ada hadiah dari aku, dari Sri, ini ya Bu, dari brandnya Ya. Ibu gitu. Ini ada
hadiahnya tidak harus terlalu besar gitu. Misal ada yang harganya affordable aja Bu gitu. Yang penting buat konten bagus gitu dikasih. Oh ya, kapan-kapan main dong di sini kan ada di mall ini juga. Oh iya, jadi bisa buat perkenalan. Jadi orang-orang tuh akan antusias. Ah, di Paragon ternyata isinya nggak hanya baju-baju yang mayoritas hits, yang tren apa tuh yang namanya fast fashion gitu ya. Ternyata di tempat di sini tuh ada kain tenun dan lain-lain gitu. Terus kata siapa pakai kain tenun harus buat kondangan doang. Ini aku di mall gini gini gini. Konten kreatornya bercerita seperti itu. Jadi itu mungkin bisa jadi ide juga buat konten kreatornya dari Ibu Sri gitu ya, dari Bu Ambar, karena eh, karena sudah ada tempat malah tidak perlu studio malah Bu, kalau kalau orang lain malah pengen bikin studio kasir, sedangkan Ibu sudah mempunyai kasir beneran gitu. Jadi itu yang menurut saya menarik sih Bu. Gitu. Ini malah saya Kalau megang kayak gini juga, seolah-olah pegang mic. Kebiasaan pegang mic jadi kayak gini. Oke, kayak gitu sih Mas Agung. kalau pertanyaan banyak apa itu? Oh iya, pertanyaan selanjutnya itu kan yang tentang konten. Yang tadi kan ya Bu, yang tentang konten. Ya, Iya, jadi bisa bahkan di tahun lalu itu ya Mas Agung ada juga kan yang punya butik ya, punya butik dari ini juga dari program BI juga punya butik di sebuah gang. Dari perjalanan kita kelas ternyata dari butik ibu itu yang berhasil FYP duluan gitu. Karena Dinar, ya namanya Bu Dinar, usia betul. 8 tahun. Usia Tapi 58 tahun FYP duluan dibandingin yang lain. FYP duluan dibanding yang muda. 11-12 Iya, sama saya. Saya betul juga karena dikasih abad. iya jadi ngomongin tentang Semarang gitu. Orang-orang sekarang pada suka hidden gem, ada toko hidden gem di sebuah gang. Nah, itu Ya. yang di highlight gitu. Tempatnya di mana itu yang di highlight. Ngomongin Semarang apa segala macam itu sebenarnya hal yang menurut saya menarik gitu. Karena saya tuh suka suami saya juga kuliah di Semarang dulunya. Jadi kita sering Di bolak-balik Undip ya? Semarang. Di Kenapa? Undip ya, Mbak? Di Undip. Di Unika, Oh, unik. arsitek waktu itu. Iya, di Ya, ya. Unika gitu. Jadi kita sering bolak-balik Semarang. Terus ada beberapa konten kreatornya yang saya suka dari sana karena mereka tuh punya ciri khas. Misalnya kalau ngomong Dao, gitu. Mas Agung tahu nggak itu siapa? Dao, namanya Rafa Todika atau siapa gitu ya. Kalau ngomong, lo mimikku kok untung ya Dao gitu. Ada aksen-aksen Semarang yang membuat orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa juga konten kreatornya nanti bikin konten yang Semarang banget gitu ya. Karena Semarang itu Hmm. kan bukan ngapak ya. Kalau ngapak itu cenderung Hmm. lebih terlalu tegas. Kalau Semarang itu walaupun tegas tapi ya lucu. Kalau Hmm. Semarang itu ketika 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 mereka ngomong apa namanya? Ketika ngomong sesuatu menurut saya tuh lucu gitu. Mereka ngegas tapi ngegasnya lucu gitu. Nah, itu menurut saya juga menarik. Atau mau ngambil dari sisi ngambil orang-orang wawancara di Paragonnya. Kayak gitu. Itu yang menarik banget sih. Itu menarik banget kalau udah punya toko di mall sih, Bu. Oke, seperti itu Mas Agung, Bu Ambar. Oke, siap. Oke, Terima terima kasih. kasih. Iya, sama-sama. Tadi yang kontennya belum belum dijawab yang apa Itu yang konten. FYP, yang FYP. Nah, itu Gimana yang supaya? iya Oh, kontennya. berarti yang tadi. Oh, berarti buatnya yang tadi, maaf, maaf, tak Iya, potong-potong. iya, yang kayak tadi itu Bu, yang misalnya wawancarai orang di Paragon Mall-nya, Oh, kayak gitu gitu. ya. Ya. Terus kasih gift kecil aja nggak apa-apa. Yang penting kan dapat dapat konten, dan konten itu sebenarnya ya Bu. Misal Ibu tag-nya cuma satu kali ya, ngasih gift cuma satu kali, cost-nya misal segitulah. Nah, nanti itu bisa diulik terus Hmm. sebenarnya. Konten itu bisa dibikin konten lanjutan terus gitu. Ya, Nggak ya, apa ya. bisa diulik lagi hasil footage itu untuk sesuatu untuk judul yang lain kayak gitu. Oke, Karena oke, udah siap. punya visual nanyain orang gitu. Nanti mungkin bisa diganti karena suaranya udah suara aslinya sudah seperti konten yang pertama, suara keduanya di mute aja pakai voice over gitu. Tapi Oh, gitu. topiknya beda gitu. Jadi sebenarnya satu gambar bisa dijadikan konten beribu-ribu kali. Karena itu yang saya lakukan juga untuk konten saya gitu ya. Karena apalagi waktu saya hamil tuh susah banget ngetek
video, bikin footage video itu sangat sulit. Jadi satu konten tapi yang penting judulnya beda-beda aja gitu. Oh gitu. Tapi karena kita membuat konten itu bukan untuk teman kita, tapi untuk follower, untuk orang-orang baru yang belum mengenal kita. Jadi kalaupun mukanya itu lagi, malas orang-orang akan semakin mengenal gitu. Poin pertamanya, walaupun kita ngerasa bosen banget sih ini mukanya ini terus gitu ya. Tapi ternyata algoritma itu sangat suka dengan hal seperti itu karena familiar gitu. Apalagi kondisinya juga sama gitu. Itu sih mungkin. Mbak, kalau satu lagi itu Ya. ketika live pertama kali itu nama tim saya, kreator saya namanya Mbak Fania juga sekarang ikut. Itu yang nonton itu cuma satu gitu. Kan Mm-mm. nggak pede itu gimana caranya biar yang nonton banyak, terus misalnya nanti masih satu atau dua, tapi tetap tetap terocos, tetap istiqomah mau les gitu. Caranya gimana? Oke, kadang kan kalau kalau yang satu yang nonton, habis itu udah capek-capek ngomong, yang nonton cuma satu, kadang kan lesu ya Bu ya. Saya juga Hmm. sama kurang semangat kalau yang nonton cuma satu. Nah, biasanya Bu, ini trik ya Bu ya, trik. Jadi untuk memancing sebuah komentar, misal yang nonton kok cuma gitu-gitu aja atau nggak ada yang komen. Saya tuh kalau jualan pas lagi saya tuh live-nya ketika payday sale. Ketika payday sale saya bikin live itu ada 2 orang dari tim saya. 2 orang itu yang maintenance produk untuk menghilangkan dan mengadakan produk sama nganuin diskon dan lain-lain ngotak-atik saya yang live. Yang satunya lagi itu bagian tap-tap Gimana? love sama Hmm. intinya satu lagi bagian pura-pura komen gitu itu Oh, gitu. anonim itu sebenarnya biar apa biar yang lagi live itu nggak ngerasa sendirian satu terus yang Hmm. kedua otomatis terjadi sebuah gimmick gitu nah ketika orang nggak mau komen tapi lihat oh udah ada yang komen juga jadi orang tuh nggak ngerasa segan untuk komen gitu tapi yang nggak harus 3 orang tapi berdua aja juga cukup satu yang live satunya lagi bagian Oh, gitu ya. sambil sambil santai lah Bu dibikin santai aja gitu ya tap tap layar aja tap 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 tap. Terus kayak gitu Oh, gitu. terus kok jadi untuk memancing penonton sebenarnya terus untuk menjaga energi kita nih ketika live aduh yang nonton udah kayak gitu tapi yang nonton cuma dua lagi nah itu kita jaga energinya gitu ini kita jaga energinya itu makanya seperti Mas Hakim bilang pakai mic. Jadi kalau kita ngomong energinya kita, apalagi kalau misalnya di mall ya, di mall mungkin terlalu keras nih. Nah, Betul. kalau udah pakai mic ngomong ngomong volume sedikit aja kan udah masuk ke layar gitu. Jadi ngomongnya biasa aja gitu. Ya ini, tapi yang penting mukanya ceria gitu. Terus kalau yang nonton juga lagi sedikit, diusahakan untuk tidak terlalu cepat ngomongnya. Diatur aja nafasnya. Yang penting adalah tersenyum dan kontrol diri aja untuk tetap apa ya terjaga gitu ya, nggak bengong atau apa kayak yang penting senyum sih gitu. Nggak harus teriak-teriak itu nggak harus ngomong cepet itu nggak harus. Tapi ketika udah ada 2 orang langsung disambut Bu itu 2 orang itu. Mas Agung, ya Allah, Mas Agung, datang lagi. Ini baru kenalan ya, gini gitu. Atau siapa-siapapun itu, Bu, kayak gitu. Jadi tetap diatur aja nafasnya karena kita juga manusia ya, Bu ya. Punya energinya, kita harus otak-atik agar kalau misalnya lagi sedikit orangnya, kalau ada 2 orang atau 3 orang dimaksimalin, tapi kalau lagi nggak ada orang, itu waktunya kita untuk atur nafas. Gitu, nggak apa-apa banget gitu. Cuman ketika Ya, kalau udah ada orang jangan harus jangan diabaikan walaupun 1 orang. baik. Terima kasih, Masya Allah, insight saya hari ini Iya, yang sama-sama Bu. Nanti kita foto bareng ya Mas Agung, foto lagi ya.